Jadikan sakit hatimu sebagai cambuk untuk meraih impianmu. Tak semua luka harus diratapi. Kadang, justru dari sakit yang paling dalam, seseorang menemukan kekuatan terbesar dalam dirinya. Ini adalah kisah seorang pemuda yang dikhianati oleh cinta, namun tak membiarkan hatinya hancur sia-sia. Ia memilih bangkit, menjadikan rasa sakit sebagai bahan bakar untuk menembus batas dan meraih kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan. Bagaimana caranya mengubah kekecewaan menjadi kemenangan? Simak kisah inspiratif berikut ini. Di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang pemuda bernama Jarod. Ia dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ayahnya di sawah dan ibunya di warung kecil milik keluarga mereka. Kehidupannya sederhana, namun ia memiliki mimpi besar untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Namun, sejak Jarod berpacaran dengan Sylvie, kesehariannya mulai berubah. Sylvie adalah gadis cantik dari desa sebelah yang memiliki sifat manja dan selalu ingin diperhatikan. Awalnya, hubungan mereka berjalan manis. Jarod merasa bahagia karena akhirnya menemukan seseorang yang mencintainya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di tepi sawah saat senja, atau sekadar duduk di bawah pohon rindang menikmati angin sepoi-sepoi. Seiring waktu, perhatian Jarod terhadap pekerjaannya mulai berkurang. Ia sering datang terlambat ke ladang, terkadang meninggalkan pekerjaan setengah jadi hanya karena Sylvie memintanya untuk menemaninya. Ayah dan ibunya mulai khawatir. Mereka melihat perubahan sikap anaknya yang dulunya rajin dan penuh semangat, kini sering terlihat lelah dan kurang fokus. "Jarod, pekerjaanmu di ladang belum selesai. Kamu sering meninggalkan tugasmu akhir-akhir ini," tegur ayahnya suatu hari. "Maaf ya, aku akan menyelesaikannya nanti," jawab Jarod dengan nada sedikit malas. "Nanti kapan? Panen sudah dekat. Kalau kamu terus begini, kita bisa merugi," sahut ibunya dengan nada lembut tapi penuh kekhawatiran. Jarod hanya mengangguk pelan. Tetapi di dalam hatinya ia merasa bimbang. Ia mencintai Sylvie, namun di sisi lain ia sadar bahwa tanggung jawabnya sebagai anak tidak boleh diabaikan. Sylvie, yang semakin terbiasa dengan perhatian penuh dari Jarod, menjadi semakin menuntut. Ia ingin Jarod selalu ada untuknya kapanpun ia menginginkannya. Ketika Jarod mencoba menjelaskan bahwa ia harus bekerja, Sylvie sering merajuk dan menangis, membuat Jarod merasa bersalah. Suatu hari, ayah Jarod jatuh sakit. Pekerjaan di sawah pun sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Ini adalah momen penting baginya untuk membuktikan bahwa ia bisa menggantikan peran ayahnya. Namun, Sylvie terus mengirim pesan dan memintanya datang menemuinya. "Aku sedang sibuk, Vi. Ayahku sakit dan aku harus mengurus ladang," kata Jarod ketika mereka bertemu di pasar desa. "Tapi aku butuh kamu, Rod. Aku merasa kamu mulai menjauh dariku," jawab Sylvie dengan nada sedih. "Bukan begitu, Vi. Aku punya tanggung jawab. Aku harus membantu keluargaku," ujar Jarod, mencoba menenangkan Sylvie. "Jadi aku bukan tanggung jawabmu?" Sylvie menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jarod menghela napas panjang. Ia benar-benar terjebak di antara cinta dan kewajiban. Namun, saat itu, ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak bisa hanya berputar di sekitar Sylvie. Ia harus memilih antara mempertahankan hubungan yang terus-menerus menekannya atau mengejar masa depan yang lebih baik. Malam itu, ia duduk termenung di depan rumah, memikirkan semuanya. Ibunya datang dan duduk di sampingnya. "Nak, ibu tahu kamu mencintai Sylvie. Tapi ingat, hidup adalah tentang keseimbangan. Jika satu hal terlalu mendominasi, maka hal lain akan terganggu. Kamu harus bijak dalam mengambil keputusan," nasihat ibunya. Jarod mengangguk. Keesokan harinya, ia menemui Sylvie dan berbicara dari hati ke hati. "Vi, aku mencintaimu. Tapi aku juga harus mencintai keluargaku dan masa depanku. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan mengerti dan mendukungku, bukan hanya menuntut perhatianku setiap saat." Sylvie terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu egois. Setelah merenung,
ia akhirnya memahami posisi Jarod. "Maafkan aku, Rod. Aku tidak pernah berpikir dari sudut pandangmu. Aku hanya takut kehilanganmu," katanya lirih. "Kamu tidak akan kehilangan aku, Vi. Tapi kita harus saling mendukung, bukan saling membebani," jawab Jarod dengan lembut. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah menjadi lebih dewasa. Sylvie belajar untuk tidak selalu bergantung pada Jarod, dan Jarod pun tetap bisa menjalankan tanggung jawabnya tanpa mengorbankan cintanya. Dengan keseimbangan yang baru mereka temukan, masa depan mereka pun menjadi lebih cerah. Namun, tak lama setelah itu, Sylvie tiba-tiba meninggalkan Jarod tanpa banyak penjelasan. Hatinya hancur. Rasa sakit itu begitu dalam hingga ia merasa seperti kehilangan arah. Tetapi, justru karena sakit hati itulah, ia menemukan tekad baru dalam dirinya. Jarod mengalihkan seluruh perasaannya ke pekerjaan dan masa depannya. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengembangkan usaha pertanian keluarganya menjadi lebih modern. Ia mulai berdagang hasil panen, berinvestasi, dan akhirnya menjadi pengusaha sukses. Tahun demi tahun berlalu, dan usaha yang ia bangun semakin berkembang. Dari seorang pemuda desa yang sederhana, ia kini menjadi salah satu orang terkaya di daerahnya. Suatu hari, Sylvie kembali. Ia datang dengan wajah penuh penyesalan, melihat bagaimana hidup Jarod telah berubah drastis. Ia menyesali keputusannya meninggalkan Jarod dulu, menyadari bahwa pria yang ia abaikan kini telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. "Jarod, aku menyesal. Aku meninggalkanmu karena aku tidak sabar, aku bodoh. Aku ingin kita kembali seperti dulu," ucap Sylvie dengan mata berkaca-kaca. Jarod menatapnya lama. Hatinya masih sakit, tetapi ia juga sudah banyak berubah. "Sylvie, aku sudah terlalu jauh melangkah ke depan. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah memaafkanmu, tapi kita lebih baik berteman saja," jawabnya tegas namun lembut. Sylvie menunduk, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Namun, keputusan Jarod sudah bulat. Baginya, cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang mendukung dan menghargai satu sama lain. Dan kini, ia telah menemukan kebahagiaan dalam pencapaiannya sendiri. Kemudian Jarod bergegas pulang dan terlihat meninggalkan Sylvie. Beberapa bulan setelah perpisahan mereka, Sylvie duduk sendirian di tepi danau, termenung menatap permukaan air yang tenang. Ia masih mengingat Jarod, pria yang pernah sangat ia cintai dan yang kini telah sukses. Ia menyesali keputusannya meninggalkan Jarod tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seseorang berjalan mendekat. Wajah itu familiar. Jarod. Sylvie terkejut, hatinya berdebar kencang. Pria itu kini tampak lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih mapan dari sebelumnya. "Sylvie," panggil Jarod dengan senyum hangat. "Jarod, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Sylvie dengan suara lirih. Jarod mendekat dan duduk di sampingnya. Ia menatap danau, lalu menghela napas panjang sebelum berbicara. "Aku sudah lama berpikir. Dulu aku sakit hati saat kamu meninggalkanku, tapi rasa sakit itu membuatku fokus pada masa depan. Aku bekerja keras dan aku berhasil. Namun, di tengah semua pencapaianku ada satu hal yang masih kosong, yaitu kamu, Sylvie." Sylvie terkejut. Ia tidak menyangka Jarod masih menyimpan perasaan untuknya. "Aku pikir kamu sudah melupakanku," ucap Sylvie dengan suara gemetar. Jarod menggeleng. "Aku mencoba, tapi aku tidak bisa. Dan yang lebih membuatku takjub, selama kita berpisah, kamu tidak pernah mencintai pria lain. Itu menunjukkan betapa tulusnya perasaanmu." Jarod lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilauan. "Sylvie, aku ingin menebus semua kesalahan dan memulai kembali. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidupku. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata Sylvie mengalir deras. Tanpa ragu, ia mengangguk dan tersenyum bahagia. "Ya Jarod, aku mau." Hari itu, di bawah langit yang cerah, mereka mengukir awal yang baru.
Cinta mereka yang sempat terpisah oleh waktu dan keadaan akhirnya menemukan jalannya kembali. Setelah hari yang penuh emosi itu, Jarod dan Sylvie memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka berbincang lama, mengingat kembali masa-masa indah yang telah mereka lalui dan berbagi impian tentang masa depan. "Aku benar-benar menyesal dulu pernah meninggalkanmu, Rod," ucap Sylvie dengan suara lirih. "Aku takut kehilanganmu, tapi justru aku yang membuat kita terpisah." Jarod menggenggam tangan Sylvie dengan lembut. "Masa lalu adalah pelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana kita melangkah ke depan. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin memastikan bahwa kita tidak mengulangi kesalahan yang sama." Mereka berjalan perlahan di sepanjang tepi danau, menikmati angin sejuk yang berhembus lembut. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka yang telah dipersatukan kembali. Beberapa hari kemudian, Jarod mengajak Sylvie bertemu dengan keluarganya. Ibunya menyambut Sylvie dengan hangat, seolah gadis itu tak pernah pergi dari kehidupan mereka. Ayah Jarod, yang dulu sempat khawatir dengan hubungan mereka, kini hanya tersenyum penuh kebanggaan melihat putranya telah menjadi pria yang sukses dan bertanggung jawab. "Sylvie, aku harap kali ini kamu benar-benar siap untuk menjadi bagian dari keluarga kami," ujar Ibu Jarod dengan lembut. Sylvie mengangguk penuh keyakinan. "Aku siap, Bu. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini." Hari-hari berlalu dengan persiapan pernikahan yang dilakukan dengan penuh kebahagiaan. Desa mereka ramai dengan kabar pertunangan Jarod dan Sylvie. Para tetangga ikut membantu, menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk pesta pernikahan yang akan menjadi peristiwa besar di desa mereka. Di malam sebelum pernikahan, Sylvie duduk di kamarnya, menatap gaun pengantinnya yang tergantung rapi. Ia tak bisa menahan air mata bahagia yang mengalir di pipinya. Dulu, ia pernah kehilangan Jarod karena kesalahannya sendiri, tapi kini takdir memberinya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Di sisi lain, Jarod duduk di teras rumahnya, menatap langit malam dengan senyum puas. Ia telah melalui perjalanan panjang, dari seorang pemuda yang kehilangan fokus karena cinta, hingga menjadi pria yang sukses dan siap membangun rumah tangga. Kini, ia tidak hanya memiliki karir yang gemilang, tetapi juga wanita yang benar-benar ia cintai dan yang kini telah berubah menjadi sosok yang lebih dewasa. Keesokan harinya, desa mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Pernikahan Jarod dan Sylvie berlangsung dengan meriah. Semua orang bersorak gembira saat kedua mempelai mengucapkan janji suci mereka. Air mata haru tak terbendung dari mata keluarga dan sahabat mereka. Saat malam tiba, Jarod dan Sylvie duduk di teras rumah baru mereka, menikmati cahaya bulan yang bersinar lembut. "Kita telah melalui banyak hal, Vi," ujar Jarod sambil menggenggam tangan istrinya. "Iya, dan aku bersyukur kita akhirnya bisa bersama," jawab Sylvie dengan senyum bahagia. "Aku janji akan selalu mencintaimu dan menjagamu. Kita akan membangun kehidupan yang bahagia bersama." Sylvie menatap mata Jarod dengan penuh cinta. "Dan aku juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan selalu ada untukmu, mendukungmu dalam setiap langkah hidup kita." Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka memulai perjalanan baru sebagai suami istri. Sebuah kisah cinta yang pernah diwarnai kesalahpahaman dan perpisahan kini telah berubah menjadi kisah bahagia yang akan mereka kenang seumur hidup. Mereka menyadari bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya kembali, asalkan kedua hati yang terlibat benar-benar siap untuk memperjuangkannya.